Pernah nggak sih kalian melakukan sesuatu tanpa mikir? Kayak otomatis? Misalnya, tiba-tiba udah sampai tujuan, padahal sepanjang jalan pikiran kita melayang kemana-mana. Atau tangan kita bergerak sendiri ngelakuin sesuatu tanpa sadar. Kayak nutup pintu, atau matiin lampu sebelum tidur. Hal-hal kecil kayak gini sering banget terjadi tanpa kita sadari. Misal, bangun tidur langsung cek HP, atau habis makan langsung cari es teh manis. Kadang, kita bahkan nggak mikir kenapa kita ngelakuin itu. Rasanya kayak udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Nah, itu namanya kebiasaan. Tindakan yang diulang-ulang sampai jadi otomatis. Kebiasaan terbentuk karena otak kita suka hal yang praktis dan efisien. Semakin sering kita ngelakuin sesuatu, semakin gampang otak kita ngejalaninnya tanpa harus mikir keras. Otak kita bikin jalan pintas, biar nggak capek mikirin hal yang sama terus. Dengan begitu, energi otak bisa dipakai buat hal-hal yang lebih penting, atau butuh perhatian khusus. Kebiasaan itu bisa baik, kayak rajin sikat gigi, atau buruk, kayak nunda PR. Ada juga kebiasaan yang awalnya nggak terasa penting, tapi lama-lama berdampak besar ke hidup kita. Prosesnya sama diulang terus, jadi otomatis dan susah dihilangkan. Semakin sering dilakukan, semakin kuat juga kebiasaan itu menempel di diri kita. Makanya penting banget ngerti cara kerja kebiasaan, supaya kita bisa pilih mana yang mau dipelihara. Dengan paham prosesnya, kita bisa lebih mudah membentuk kebiasaan baik dan mengurangi kebiasaan buruk. Intinya, kebiasaan itu autopilot otak kita, bikin hidup lebih efisien, tapi harus dipilih dengan bijak. Kalau kita bisa mengatur kebiasaan, hidup jadi lebih terarah dan produktif. Yuk, lanjut ke rahasianya. Kebiasaan terbentuk lewat 3 tahap, cue, routine, reward, disebut the habit loop. Cue itu pemicu, misal alarm pagi atau notifikasi HP. Routine adalah aksi otomatis setelah cue, kayak langsung bangun atau cek HP. Reward adalah hadiah yang bikin otak pengen ngulangin, misal rasa segar habis cuci muka atau puas habis scroll medsos. 3 tahap ini terus berputar, bikin kebiasaan makin kuat di otak. Semakin sering diulang, makin otomatis jadinya. Kunci membentuk atau mengubah kebiasaan. Pahami dan mainkan 3 komponen ini. Contoh gampang, bangun pagi. Setiap hari, banyak dari kita memulai hari dengan suara alarm yang membangunkan. Alarm itu jadi tanda atau cue yang memicu kita untuk membuka mata dan mulai beraktivitas. Walaupun kadang berat, rutinitas ini jadi bagian penting dari hidup kita. Cuenya alarm, rutinnya bangun, rewardnya rasa segar. Contoh lain, sikat gigi setelah bangun tidur. Begitu alarm berbunyi, kita langsung ke kamar mandi, ambil sikat gigi, dan setelahnya mulut terasa bersih dan segar. Kebiasaan ini terbentuk karena siklus sederhana. Cue, routine, reward. Cue, habis makan, rutin, gosok gigi, reward, mulut bersih. Setelah makan, kita langsung ingat untuk sikat gigi supaya napas tetap segar. Pola ini terus berulang setiap hari tanpa kita sadari. Notifikasi HP jadi cue, rutinnya buka medsos, rewardnya hiburan atau update. Setiap kali layar ponsel menyala, kita refleks membuka aplikasi favorit, mencari kabar terbaru, atau sekadar hiburan singkat. Atau ngemil pas stres, cuenya bosan atau tertekan, rutinnya cari camilan, rewardnya rasa nyaman. Tanpa sadar, kita sering mengulangi kebiasaan ini saat butuh pelarian dari rasa bosan atau stres. Semua kebiasaan, baik atau buruk, selalu lewat siklus cue, routine, reward. Dari hal kecil seperti membuat kopi pagi, hingga olahraga rutin, semuanya mengikuti pola yang sama. Bedanya cuma di hasil akhirnya, bisa bikin hidup lebih baik, lebih sehat, atau malah nyusahin dan bikin stres. Pilihan ada di tangan kita. Dengan ngerti polanya, kita bisa mulai atur kebiasaan yang kita mau. Kita bisa membentuk kebiasaan baru yang positif, atau mengubah kebiasaan lama yang kurang baik. Yuk, lihat siapa dalang di balik semua ini. Siapa yang mengatur semua kebiasaan kita? Jawabannya ada di otak kita sendiri. Kenalan sama basal ganglia, manajer kebiasaan di otak kita. Awal belajar sesuatu, otak bagian depan kerja keras. Tapi setelah sering diulang, basal ganglia ambil alih dan bikin otomatis. Makanya, naik sepeda atau sikat gigi lama-lama jadi nggak perlu mikir. Basal ganglia nyimpen program kebiasaan, jadi tiap ada cue langsung jalan otomatis. Reward memperkuat jalur ini, bikin kebiasaan makin lengkap. Dia nggak bedain baik atau buruk, tugas kita yang pilih inputnya. Pahami basal ganglia, kita bisa jadi bos kebiasaan sendiri. Mau kebiasaan baik? Semua orang pasti pengen punya rutinitas yang bikin hidup lebih sehat, produktif, dan bahagia.
Tapi, kadang susah banget buat mulai, apalagi konsisten. Tenang, kamu nggak sendirian. Kuncinya, tentuin ku, rutin, dan rewardnya. Ini adalah 3 elemen penting dalam membangun kebiasaan baru. Ku itu pemicunya, rutin adalah aktivitasnya, dan reward adalah hadiahnya. Misal, habis makan malam, baca buku, dapat ilmu baru. Mulai dari yang kecil, jangan langsung target besar biar nggak gampang nyerah. Contohnya, kayak jalan kaki 10 menit setiap hari. Nggak perlu langsung lari maraton, yang penting mulai dulu. Konsistensi lebih penting dari jumlah. Coba catat progres kamu di kalender atau habit tracker supaya makin semangat. Untuk kebiasaan buruk, identifikasi cue dan rewardnya. Ganti rutinnya aja. Misal, ngemil buah, ganti keripik pas nonton TV. Dengan begitu, kamu tetap dapat reward tanpa harus ngerusak pola hidup sehat. Jangan berharap instan ya. Penelitian bilang, rata-rata butuh 66 hari biar kebiasaan baru jadi otomatis. Jadi, sabar dan nikmati prosesnya. Kalau gagal, nggak apa-apa. Coba lagi besok. Setiap orang pasti pernah jatuh, yang penting mau bangkit lagi. Setiap langkah kecil itu berarti, progres sekecil apapun tetap layak dirayakan. Yang penting, jangan berhenti mencoba. Pilih kebiasaan yang bikin hidup makin seru dan berkualitas. Kamu pasti bisa. Mulai sekarang, yuk bangun kebiasaan positif dan rasakan perubahan luar biasa dalam hidupmu.